semua, anak-anak kelas 9 SMP Kristen Ora et Labora. Di sini saya, Ibu Jian Persisiotang, akan menerangkan materi pertama di tahun ajaran semester ganjil ini untuk khususnya mata pelajaran Pendidikan Keluarga Negaraan. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Di sini Ibu akan menerangkan Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi, juga hal-hal mengenai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalian semua harus tahu bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Itu kalau misalnya upacara kita biasa menyebutkan 5 sila dalam Pancasila sebagai dasar negara. Udah hafal belum Pancasila itu setiap silanya apa aja? Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang masa Orde Lama. Nah, di sini kondisi pada saat masa Orde Lama ini, kondisi politik dan keamanan negeri kita ini diliputi kekacauan. Nah, kondisi sosial budayanya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat yang tadinya dijajah ke masyarakat yang sudah merdeka. Udah tahu kan, kita sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus mendatang. Semoga kita udah masuk ya di bulan itu. Nah, pertama di periode Orde Lama ini ada periode 1945 sampai 1950. Nah, di sini penerapan Pancasila menghadapi berbagai masalah ya. Ada pemberontakan yang terjadi dalam periode ini. Pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tanggal 18 September 1948. Ini terjadi di Madiun, dipimpin oleh Musso. Tujuannya untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang ideologinya itu komunis. Lalu ada pemberontakan Darul Islam oleh Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji. Nah, di sini tujuan didirikannya adalah untuk mengganti, tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai negara dengan syariatnya itu syariat agama Islam. Selanjutnya ada periode 1950 sampai 1959. Di sini masih tetap Pancasila, tetapi lebih diarahkan pada ideologi yang liberalisme. Nah, pada periode ini mendapat tantangan berat ya, dengan munculnya adanya pemberontakan lagi, namanya Republik Maluku Selatan atau disingkat RMS. Ada juga pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Kemudian ada lagi Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta. Wah, banyak ya pemberontakan di periode 1950 dan 1959 ini. Selanjutnya masih masa Orde Lama. Ada periode 1959 sampai 1966. Nah, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini terjadi pemberontakan oleh PKI di tanggal 30 September 1965. Ini dipimpin oleh D.N. Aidit. Dan tujuan pemberontakan ini seperti tadi, yang pertama adalah mendirikan negara Soviet di Indonesia dan mengganti Pancasila sebagai dasar negara tadinya menjadi paham komunis. Nah, selanjutnya ada masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan mendapat tamparan keras ketiga pada tanggal 30 September 1965, yaitu PKI tadi yang memberontak. Nah, di era Orde Baru ini visi utama dari adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Nah, yang terakhir, Pancasila tidak lagi mengalami pemberontakan, disebut masa reformasi. Pada masa ini, memang Pancasila tidak mengalami pemberontakan, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Bebas speak up, berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. Namun, karena kebebasan tersebut tidak ada batasnya, banyak hal negatif yang muncul, seperti munculnya pergaulan bebas, dan pola komunikasi yang nggak beretika, dan memicu perpecahan. Misalnya ada perdebatan mengenai sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan karena semuanya serba bebas, tidak ada lagi rasa menjadi masyarakat yang memiliki dasar negara dan terikat sama-sama menjadi masyarakat Indonesia. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Kalau ada, tuliskan di kolom komentar ya. Makasih.